Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويسوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah mudahkan kita kembali untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriyat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, masih membahas mengenai babun fil iqtisad fil ibadah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu sampai kepada bab al-iqtisad fil ibadah, yaitu bersedang-sedang di dalam beribadah atau mengamalkan suatu amalan. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqamah mengerjakan amalan-amalan tersebut. Ini adalah hadis yang terakhir daripada bab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, "Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub."
ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam riwayat yang lain yaitu khutbah Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Idza huwa bi rajulin qa'imin. Oh, di luar masjid ada laki-laki sedang berdiri. Karena mau duduk, orang tadi berdiri mendengarkan khutbah Nabi dan di luar. Faqalu fasa'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa orang itu? Faqalu, para sahabat menjawab, Abu Israil. Abu Israil. Julukannya orang yang berdiri itu Abu Israil, ngarannya adalah Yasir Al-Ansari. Dia sahabat daripada kalangan Ansar. Nadara ayyakuma fi syamsi. Abu Israil ini, wahai Rasulullah, ia bernadar dia akan terus menerus berdiri di bawah matahari. Wala yaqud, dan dia ada mau duduk, bernadar berdiri terus, ada duduk. Wala yastadilla, dan dia tidak akan bernaung. Wala yatakallam, dan dia tidak mau berbicara, bernadar. Dalam riwayat yang lain ini, i'dhaman li sima'i khutbatihi sallallahu alaihi wasallam. Inya tadi bernadar berdiri, kada mau duduk dan kada mau bernaung, yaitu berpanas. I'dhaman li sima'i khutbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena ta'zim, mengagungkan khutbahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama Nabi berkhutbah, orang itu bernadar. Abu Israil ini bernadar, dia berdiri mendengarkan khutbah, pada duduk, pada bernaung, yaitu berpanas. Dan dia juga bernadar pada berbicara, wa yasum, dan dia bernadar puasa. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muruhu falyatakallam. Suruhnya, ujar Nabi, supaya berbicara. Walaupun sudah bernadar tadi kada berbicara, artinya puasa nih, puasa pandir, puasa kada berpandir. Muruhu, yang Nabi perintahkan ia supaya berbicara. Wal yastazilla, dan supaya bernaung, jangan berpanas. Wal yaqud, duduk aja, jangan berdiri. Wal yutimma saumahu, dan karena dia bernazar puasa, maka hendaklah dia menyempurnakan nazar puasanya. Di dalam hadis ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan menjelaskan kepada sahabat dan kepada kita semua bahwasanya jangan maulah satu perkara yang mana itu bukan disyariatkan, yang mana tujuannya hanya mengalihi dirinya seorang. Bernazar berpanas, itu maknanya mengalihi diri seorang, menyakiti diri seorang. Bernazar kada berpandir, menyakiti diri seorang juga. Bernazar apa lagi? Bernazar ada duduk, yaitu berdiri tatarusan. Berdiri tatarusan ketika Nabi berkhutbah. Itu menyakiti diri juga. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk dia berdiri mendengarkan khutbah. Yang lain duduk aja, ini aja bernazar itu. Maka ujar Nabi, muruhu falyatakallam. Perintahkan dia supaya dia berbicara. Kalau usah ditunaikan nazarnya lagi. Yang dia bernazar untuk menyakiti dirinya, bukan itu ibadah, bukan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau usah ditunaikan. Suruhnya yang asalnya bernazar ada duduk, tadi berdiri keterusan, suruhnya duduk.
Yangnya benar berpanas, suruhnya berlindung, suruhnya masuk ke masjid. Tetapi untuk puasa, maka ujar Nabi, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Nah, di sini kita sedikit membahas mengenai babun nazar, bab mengenai nazar secara ringkas. Iltizamu qurbatin lam yata'ayyan bisighatin. Nazar itu apa? Nazar itu adalah iltizamu qurban, yaitu mewajibkan diri mengerjakan sesuatu yang mana yang dikerjakannya itu adalah qurban, ibadah. Amunnya kada ibadah kada sah. Amunnya kada ibadah kada sah. Jadi nazar yang dinazarkan itu harus sesuatu yang bentuknya ibadah, yaitu hukumnya sunnah. Kalau hukumnya haram kada sah. Yang dinazarkan tadi hukumnya haram kada sah. Yang dinazarkan tadi maksiat kada sah. Yang dinazarkan tadi perkara yang makruh kada sah. Yang dinazarkan tadi perkara yang mubah kada sah juga. Nah, yang pertama contohnya maksiat seperti ujar di sini syurbil khamar, minum khamar. Nah, aku ujar bila tanahku itu payu atau rumahku yang di batu jendong misalnya payu, kita naikkan kena kali misalnya minum kita. Aku benar mentraktir buatkan beritaan dan aku benar minum, kita naikkan ke sana banyak orang itu, pokoknya buatkan doakan aja ya. Nah, bilanya payu, bilanya cair, kita naikkan uang kita. Nah, benar itu. Benar yang dinazarkan di suatu maksiat. Nah, maka apakah wajib menunaikannya? Pertama dulu kada sah, memang mengajarnya kada sah. Karena apa? Karena menazarkan suatu yang maksiat, sesuatu yang haram. Atau contoh yang lain seperti qati'atur rahimin, memotong tali silaturahmi. Nah, tahu kada berwa'id, itu sesuatu yang maksiat, kada boleh ya. Kada berwa'id 3 hari kada berwa'id. Nah, karena apakah ya? Nah, masalah sedikit gara-gara tanah, gara-gara harta warisan, nah itu biasanya ya, lalu kada berwa'id. Nah, sampai 3 hari ujar Nabi kada berwa'id, maka perbuatan itu haram dan amal ibadahnya tidak diangkat ke langit, kada diterima amal ibadahnya. Nah, amun sampai setahun kada berawaan, maka dosanya sama dengan membunuh saudaranya. Aku ya bila apa nih? Nanti kisah kada berawaan. Bila tanah nang warisan rumah tuh dijualnya, nah misalnya ada permasalahan apa kan? Pokoknya aku kada merawatnya lagi. Seumur hidup 7 keturunan misalnya. Nah, aku benazar, aku kada merawatnya lagi. Nah, kada ku anggap dan sanak lagi, kada ku anggap apalagi sabu kuku lagi misalnya. Kada pacang melihat bulu mataku lagi. Ya, nah ya kita ada. Nah, kayak apa nazar yang kayak itu? Kada sah nazar yang kayak itu. Nah, kalau wajib ditunaikan, ada wajib ditunaikan. Nah, waktu panas dia misalnya, waktu bakalah itu tak ucap maka itu, maka nazar yang seperti itu ada sahnya. Atau sesuatu yang makruh. Jadi contohnya di sini seperti puasa tatarusan sampai mati. Aku ujar amunnya anakku tuh misalnya, nah kawin lawan anakku sebetulnya tuh misalnya, nah, aku puasa sampai mati. Sampai mati misalnya, ya. Maka ujar sedikit, liman khafadarat
di dalamnya ada mudarat. Nah, amun puasa sahar apa namanya setiap hari puasa kurangnya kurus misalnya, ya lah. Nah, kekeringan gara-gara puasa tadi, maka memang kada sah karena itu sesuatu yang makruh. Kada sah nazarnya tadi, kada wajib ditunaikan. Nah, au fauta haqqin, karena puasa tatarusan ada banyak hak yang tidak tertunaikan. Karena mau begawi lagi, karena mau menafkahi bini, nafkah lahir batin misalnya, atau karena mau menafkahi anak. Nah, ada sesuatu yang hak yang pada awal ditunaikannya gara-gara itu, nah itu pada sah juga. Ataupun mubah, perkara yang mubah, iya contohnya dalam hadis tadi, kayak duduk mubah, apalagi berdiri mubah, ya hukumnya makan hukumnya mubah. Aku kerja bedanya nang mengatam tahun ini, aku makan kayaknya di warung etik panggang kada betulang misalnya, aku belajar makan misalnya di Abu Nawas misalnya, bilainya aku mengatam tahun ini, aku belajar makan di Abu Nawas misalnya, ada semua aku makan di sana belajar. Nah, makan di suatu warung hukumnya mubah, ya mubah, kayak makan, duduk, minum mubah. Nah, itu dinazarkan maka ada sah. Kemudian lam kata ayat, yang mana ibadahnya itu bukan fardu ain, namun fardu ain dinazarkan ada sah juga. Nah, hukumnya sudah memang fardu ain, kita wajib menggawi, itu dinazarkan. Nah, aku dia bila mengatam tahun ini sambayang 5 waktu tiap hari, itu kan sesuatu yang memang wajib. Sambayang 5 waktu itu amunnya tanah foto payu, aku tahun ini nah belajar puasa sabulanan Ramadan, puasa bulan Ramadan, berarti biasanya tuh ada puasa, biasanya tuh puasa setengahnya misalnya. Nah, belajar dia puasa Ramadan sabulanan, sah, ada sah. Memang itu sesuatu yang fardu ain. Tetapi kalau fardu kifayah, nah itu boleh. Yang asalnya fardu kifayah dinazarkan akan menjadi fardu ain. Nah, bila guru itu meninggal, ulun bernazar kena wajib 4 sembahyang fardu kifayah sendiri. Maka yang asalnya hukumnya fardu kifayah, maka bagi dia yang bernazar menjadi fardu ain. Nah, kalau itu fardu kifayah. Kemudian bisighatin, dengan sighat. Sighat itu ada lafaz yang menunjukkan atas mewajibkan dirinya, seperti wajiblah ke atasku atau aku bernazar. Nah, seperti itu. Kemudian maka apabila nazar itu ada nazar lajat namanya, misalnya contohnya in lam adkhulid dar falillahi alayya an atasaddaq bi dinarin, ya. Nah, kayak tadi itu bila nang pengaruhnya sesuatu yang tidak terjadi, ya, sesuatu yang tidak terjadi dahulu. Apabila misalnya nang kapal itu misalnya kada jadi tenggelam, maka aku akan bersedekah misalnya 5 juta, karena wah ini Agustus nih gelombang naik misalnya, bisi kapal di laut, bila kapal itu kada tenggelam misalnya, maka aku bernazar bersedekah 5 juta. Nah, sekarangnya kada tenggelam. Nah, ini kata beliau boleh memilih, ya, boleh memilih untuk menunaikan bersedekah 5 juta, dan boleh juga dia tidak bersedekah 5 juta, tetapi dia bayar kafarah, bayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya akan dijelaskan nanti
Iqraqabah, memerdekakan hamba sahaya, itu ada dari wadah kita. Yang kedua, it'amu asyarati masakin, yaitu memberikan makanan kepada 10 fakir miskin. Nah, itu nadar yang kada tertunaikan, nadar tetapi kada kau menunaikan. Nah, maka itu pilihannya, memberikan makanan kepada 10 orang fakir miskin. Atau ada dua, atau kiswatuhum, memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Amun kada kawa nang 3 di atas, maka fasiyamu salasati ayyam, dia puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, bila ada nazar, kita ini bernazar, lalu nazar tadi kada mau menunaikan, maka boleh pertama dahulu amunnya kita berduit, maka kita memberikan makanan kepada 10 orang fakir miskin, itu kafarahnya. Nah, atau pakaian 10 pakaian, silakan memilih anak makanan ke anak pakaian. Bila ada berisi duit, jadi selama ada duit wajib dahulu nang duit. Tapi bila ada duit, nah maka pindah kepada puasa, yaitu puasa 3 hari. Ujar Nabi SAW, man halafa ala yaminin, barang siapa bersumpah atas sesuatu perkara, fara'a ghairaha khairan minha, dan dia melihat setelah bersumpah itu lebih baik ada menggawi. Ia bernazar sesuatu atau bersumpah mengerjakan sesuatu, ibadah itu aja menyesal, lebih baik aku pada menggawi Tuhan, ya, karena itu memudaratkan. Fal yakfur, fal yukafir, maka hendaklah dia tidak mengerjakan apa yang disumpahkannya, yang dinadarkannya, kada menggawi, dan hendaklah dia membayar kafarah. Wal ya'ti billadhi huwa khair, dan hendaklah dia mengerjakan sesuatu yang dipandangnya lebih baik. Nah, sama lawan yang kita contohkan tadi lah. Nah, misalnya nak badaksanakan kekeluargaan, lalu ada tak ucap maka itu tadi aku ada marawainya. Nah, pokoknya benar bersumpah ada marawainya. Nah, maka itu perkara buruk, ada baik. Maka ujar Nabi, hendaklah dia yukafir, dia bayar kafarah dan merawat keluarganya tadi. Jangan sampai sudah karasi deh. Ada berbudi biar Nabi ambillah perkara yang lebih baik, yang lebih baik. Kemudian diantaranya ada juga yang nazar dengan suatu perkara yang terjadi, misalnya insyaallahu maridhi, jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji bernazar akan bersedekah, misalnya memberikan duit misalnya 2 juta biasanya anak yatim, misalnya dibagi ke panti asuhan. Nah, maka apabila sembuh penyakitnya, wajib dia mengerjakan nazarnya tadi. Setiap visi penyakitkah, atau mama kita, abah kita, ataupun keluarga kita ada visi penyakit, nah dinazarkan seperti itu. Kemudian apabila sembuh, maka wajib bersedekah, wajib menunaikan apa yang dinazarkannya. Nah, seperti kisah Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah pernah bernazar. Bernazar apa? Ketika Sayyidina Hasan dan Husain gering. Sayyidina Hasan dan Husain gering.
Ujar Sayyidina Ali dan Fatimah, kita benar bilanya Sayyidina Hasan atau Husain ini ampe garing, maka kita akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah seperti ini bentuknya nadar puasa 3 hari berturut-turut, sah. Puasa adalah ibadah sunnah. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Apabila dinadarkan maka menjadi wajib. Aku misalnya aja bila nang ampe garing ini kan benar tulang kalampayan atau masa kubur. Hukum ziarah kubur itu sunnah, apalagi yang diziarah ini ulama, lebih sunnah lagi. Ketika dinadarkan bukan sunnah tapi menjadi wajib jadinya. Maka Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan kepada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain Al-Garim tadi. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Fatimah beliau berpuasa, sekeluarga puasa. Tetapi Sayyidina Ali ini sidin ada gawian tetap sidin buruh. Bahan begawi menimbakan banyu biasanya Yahudi, nah itu gawian Sayyidina Ali. Bahan angkat kayu sidin, macam-macam ya. Nah lalu pada hari itu tuh sidin cari gawian, tulang cari gawian, ada dapat gawian. Ada gawian menggulung wol, amun di wadah kita ini manjulai, ya manjulai ini gawian bibirnya, lain gawian lelakian. Karena ada lagi gawian, maka diterima oleh Sayyidina Ali menggulung wol tadi, tetapi nama menggulung itu adalah Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Maka Sayyidina Fatimah menggulung wol tadi di hari pertama. Maka beliau mengambil upah dari penggulung wol, karena di rumah sama sekali gak ada beres, gak ada lauk, gak ada makanan, gak ada apa di rumah. Ulangnya puasaan. Bersahur tadi apa? Bersahur tadi minum kayu putih. Upah menggulung wol tadi 3 sak gandum. Jadi digulung sidin hari pertama itu sepertiga, mengambil upahnya yaitu 1 sak gandum. 1 sak gandum tadi siapa? Ada sedikit diulang roti 5 butir roti aja. Kisah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Husain dan pembantu sidin yang bernama Firqah. Maka singkat cerita, berbuka puasa biasanya kalau di Yaman atau di Arab itu orang di Makkah kalah. Biasanya bila buka puasanya kita mau makan, minumnya dulu, makan kurma sebiji 2 biji, minum itu sampai yang maghrib. Yang baru maghrib banyak makanan. Baru maghrib boleh Sayyidina Ali sampai ke rumah hendak makan makanan tadi. Maka Sayyidina Fatimah menyiapkan makanan, roti sudah dihidangkan di hadapan sebuting seorang, ya rotinya 5 butir roti. Ketika hendak makan maka ada orang makan tuh, Assalamualaikum. Dibukai oleh Sayyidina Ali, siapa? Sabarnya, udah dia orang miskin, sudah beberapa hari kada makan. Adakah makanan di rumah? Maka Sayyidina Ali memulih Sayyidina Fatimah musyawarah, ini ada orang miskin minta makanan, sudah beberapa hari kada makan. Maka Sayyidina Fatimah tadi musyawarah dan disepakati kalimah putih rotinya tadi diberikan kepada orang miskin. Ini didikan baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang dalam keadaan lapar, sebelah roti, semuanya roti tadi diberikan kepada orang miskin. Lalu singkat cerita, puasa hari kedua itu buka puasa minum banyu putih di pulang ke rumah. Bersahur hari kedua minum banyu putih pulang lawan ke rumah. Di hari kedua menggulung wol pulang. Sayyidina Ali tulang mencari gawian, kan dapat gawian sedikit. Sama di hari kedua
satu sak gandum diulah roti 5. Kemudian ketika hendak makanan ibadah maghrib, ada pula orang berkata assalamualaikum, dibukai oleh Sayyidina Ali. Ujarnya ulumnya anak yatim. Kelaparan beberapa hari tidak ada makan, adakah makanan di dalam rumah nih? Wahai keluarga baginda Rasulullah. Maka musyawarah Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah, singkat cerita diberikan pula kalimat 5 rotinya, kalimat 5-nya dengan anak yatim tadi. 2 hari dari puasa, kada makan apa-apa, minum banyu putih, bersahur banyu putih, baik itu pulang buka banyu putih. Hari ketiga menggulung pulang Sayyidatina Fatimah. Habisnya sepertiga pakai dorong sini. Maka diambil upah yang terakhir, 1 sak gandum diulah pulang roti 5 butir roti. Maghrib hendak makanan, ada pula orang berkata assalamualaikum. Dibukai oleh Sayyidina Ali, ulunnya tawanan perang. Nabi SAW berbuat baik kepada tawanan perang, walaupun orangnya kafir. Orangnya itu belum Islam lagi, itu muamalah baiknya baginda Nabi Muhammad, akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Orangnya itu belum Islam lagi. Itu bilanya sampai dia makan, maka Nabi langsung membawakan makanan dan ajak orang-orang kafir itu disuapi sini. Itu baginda Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang ada Islam tadi nanti tawan itu ada sampai 3 hari bagian di Madinah mereka masuk Islam. Sahabat Nabi SAW bila ada makanan Nabi kata nyaman, lauknya daging ke ayam kan kunjung lawan tawanan yang belum Islam tadi. Seorang makan diwakarin aja ibaratnya, seorang makan nggak nyaman aja. Nah, melihat akhlak seperti itu mereka masuk Islam. Ini tawanan perang sudah beberapa hari ada makan kelaparan, maka Sayyidina Ali musyawarah dengan Sayyidatina Fatimah, singkat cerita kalimat 5 rotinya diberikan kepada tawanan tadi. Nah, bayangkan 3 hari puasa berturut-turut, bersahur banyu putih kurma, kemudian berbuka banyu putih kurma. Bayangkan kayak apa laparnya. Dalam riwayat lain, Rasulullah itu mendatangi Sayyidatina Fatimah. Nabi itu datang ke rumah Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Hasan menangis, Sayyidina Husain menangis karena apa? Kelaparan. Sayyidina Fatimah lagi sembahyang. Jadi walaupun di rumah ada makanan, kelaparan, anak lapar, menangis, tetap sembahyang. Kelihatan matanya cekung, badannya kurus. Ini perutnya Sayyidatina Fatimah menempel dengan belakang karena kurus. Maka Rasulullah SAW langsung memeluk cucu Siddiq yang paling disayangi Siddiq. Kemudian dalam sebuah riwayat Nabi menjulurkan lidah beliau, mengisyaratkan kepada Sayyidina Hasan untuk menghisap lidah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika lidah Nabi Muhammad yang mulia dihisap oleh Sayyidina Hasan, maka Sayyidina Hasan pun kenyang. Kemudian dihisap oleh Sayyidina Husain pun kenyang. Apakah Nabi SAW sarikwan Sayyidina Ali, sarikwan Sayyidina Fatimah? Namun kita kayak itu ya, bunganya permainan tuh ya, ada di dunia kan? Akan maka cucu sampai kelaparan, maka anak sampai menangis kelaparan. Ikam caranya sudah. Namunnya kita itu ya, Nabi kan? Nabi SAW gembira. Ujar Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kalian, keluarga kalian, wahai Sayyidina Ali. Dan Jibril alaihi salam membawa ayat turun dari langit khusus buat kalian. Turun ayat wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura.
sifat sahabat dan sifat keluarga baginda Nabi Muhammad, namanya isar, mengutamakan orang lain walaupun mereka berhajat kepada sesuatu itu. Amunnya dermawan itu masih di bawah, bisi duit segitunya menyumbang miliaran aja, tapi bisi duit terliuran, ya. Ada yang ini kadang ingin tuannya bisi dan seorang berhajat lawan itu, tapi rela diberikan kepada orang lain dengan sifat seperti itu, maka turun ayat dan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nah, itu diantara contoh daripada nazar tadi. Bila nazar sesuatu yang ada baik sifatnya itu, yang buruk udah nanti tinggalkan, bayar kafarah aja. Nah, pada usah ditunaikan. Tapi bila nazarnya tadi baik, nazarnya itu bagus, seperti sedekah, seperti ziarah, seperti amal ibadah sunnah sembahyang misalnya, maka itu bagus ditunaikan. Demikian ini mengenai babul fil iqtisad fil ibadah, yaitu bersenang-senang di dalam beribadah. Nanti akan dilanjutkan mengenai muhafazah 'alal a'mal, supaya kita istiqamah di dalam beramal sampai husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan beramal saleh. Maka lanjutannya adalah muhafazah 'alal a'mal, harus menjaga amalan-amalan yang sudah dirutinkan. Bahkan dalam hadis yang akan datang ini, bila ada amalan wirid yang tertinggal, maka diqadha. Nabi ketika tahajud di malam hari, maka Nabi mengqadhanya ketika sembahyang duha. Seperti itu wirid-wirid kita, amalan-amalan akad tagawi, maka kita sunnah mengqadhanya di waktu lain dan menjaga amalan-amalan itu, sehingga dengan kita terus seperti itu istiqamah sampai husnul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan